Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pemberkasan arsip yang ada di rumah kita masing-masing. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Zabuta Pratama, NIM 21026067, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan D3, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini tertulis yaitu merancang skema klasifikasi arsip. Jadi saya akan merancang bagaimana membuat skema klasifikasi arsip pada arsip-arsip yang ada di rumah kita masing-masing. Yang pertama caranya yaitu yaitu adanya pemberkasan arsip. 2. Menyiapkan peralatan. 3. Cara menentukan kode klasifikasi, baik itu klasifikasi substantif dan fasilitatif. Keempat, membuat daftar tabel. Kelima, penulisan nama indeks atau indeks relatif. Yang keenam, penempatan di dalam map atau rak. Yang ketujuh, penemuan kembali. Baiklah, poin yang pertama yaitu yang A, pemberkasan arsip. Apa sih itu pemberkasan? Jadi, sistem pemberkasan adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam kotak berkas sesuai aturan yang telah direncanakan, dan penentuan indeks atau kode penyusunan dan penempatan arsip dengan cara yang tepat agar mudah dalam proses temu kembali arsip tersebut. Poin yang selanjutnya itu tujuan pemberkasan arsip. Yang pertama yaitu ketetapan dan kecepatan dalam proses penemuan kembali. Kedua, mengantisipasi adanya dokumen yang hilang dan berceceran. Ketiga, efisiensi dalam waktu ruangan dan peralatan. Yang keempat, mempermudah dalam penyusutan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pemberkasan arsip. Terdapat 3 jenis pemberkasan arsip. Yang pertama, jenis pemberkasan abjad, yaitu atau alphabetical filling system. Sistem penyimpanan arsip dibuat dengan urutan abjad, mulai dari A sampai Z. Digunakan dalam nama orang, nama instansi, nama wilayah, dan ensiklopedia. Yang kedua itu sistem pemberkasan angka atau numerical system. Sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan pertama angka urut, yang kedua kronologis atau urutan waktu. Yang ketiga yaitu sistem pemberkasan subjek atau subject filling system. Yang selanjutnya itu poin yang B yaitu menyiapkan peralatan. Alat yang digunakan untuk menyimpan dan mendapatkan kembali arsip harus mampu menunjang penetapan arsip, yang dimana arsip dapat tersimpan dengan baik dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Peralatan untuk menyimpan dan penemuan arsip bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu secara manual, yaitu menggunakan map atau filing kabinet dan lain-lain. Selanjutnya, secara elektronik, menggunakan komputer dan mikrofilm. Selanjutnya, ini adalah contoh alat-alat yang digunakan untuk menyimpan arsip secara manual. Yang pertama itu adanya lemari arsip. Lemari arsip ini biasanya digunakan dengan cara memasukkan berkas ke dalam ordner, lalu diletakkan secara berdiri menyamping. Lemari arsip biasanya terbuat dari besi atau kayu yang dilengkapi dengan daun pintu. Selanjutnya itu filing kabinet. Filing kabinet adalah lemari arsip yang terdiri dari laci-laci besar untuk menyimpan arsip secara vertikal, mempunyai tinggi sekitar 3,4 meter. Lanjut, yaitu map arsip atau map folder. Map dapat digunakan untuk menyimpan berkas-berkas atau arsip dalam skala kecil, seperti surat-surat atau dokumen yang tidak terlalu banyak, karena memang fungsinya untuk menyimpan berkas dalam skala kecil. Map biasanya terbuat dari plastik dan kertas. Baiklah, poin yang C itu menentukan kode klasifikasi.
Poin yang pertama yaitu kegunaan menentukan kode arsip. 1. Untuk membedakan masalah yang satu dengan yang lain dalam berbagai jenjang klasifikasi arsip. Yang kedua, menentukan kode klasifikasi guna untuk memberkaskan arsip dan menentukan letak penyimpanan serta memudahkan dalam proses temu kembali. Poin yang kedua, unsur-unsur pada kode arsip. 1. Huruf, 2. Angka, 3. Penggabungan huruf dan angka. Lanjut, klasifikasi arsip dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu klasifikasi substantif dan klasifikasi fasilitatif. Yang A, klasifikasi substantif merupakan klasifikasi yang mencerminkan tugas operasional dari organisasi. Tugas pokoknya di setiap organisasi ada perbedaan dan fungsinya tidak sama. Contohnya seperti 1. Departemen Sosial. Tugas pokoknya mengurusi masalah-masalah sosial seperti rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan lain-lain. Yang kedua itu Departemen Agama. Tugas pokoknya mengurusi hal-hal yang berhubungan tentang agama seperti mengurus masalah haji, perkawinan, dan hari-hari besar agama. Yang B, klasifikasi fasilitatif merupakan klasifikasi yang mencerminkan tugas-tugas penunjang dari sebuah organisasi. Contohnya, 1. Kepegawaian, 2. Keuangan. Baiklah, poin yang selanjutnya itu cara menentukan kode arsip. Ada 3 kelompok masalah dalam pengarsipan. Yang pertama, adanya kelompok primer atau yang disebut juga dengan pokok masalah. Yang kedua, kelompok sekunder atau disebut juga dengan sub masalah. Yang ketiga, adanya kelompok tersier atau disebut juga dengan sub-sub masalah. Baiklah, poin yang selanjutnya yaitu penulisan nama indeks. Poin yang pertama itu pengertian indeks. 1. Dalam istilah umum, indeks adalah alat bantu untuk menentukan suatu tempat. 2. Dalam segi kearsipan, indeks adalah petunjuk atau tanda pengenal untuk memudahkan menentukan tempat penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Poin yang kedua itu kegunaan indeks. 1. Untuk mengelompokkan arsip agar tidak tercampur dengan arsip yang lain. Disimpan dengan kode dan disatukan dalam satu berkas. 2. Sebagai sarana penemuan kembali arsip tersebut. Poin yang E yaitu indeks relatif. Indeks relatif adalah daftar subjek atau masalah skema klasifikasi yang disusun berdasarkan urutan abjad, yaitu daftar heading subjek beserta rincian subjek dan kodenya. Indeks relatif disusun berdasarkan urutan abjad. Ada beberapa cara untuk menyusun indeks relatif, yaitu yang pertama adanya aturan kamus yang disusun menurut aturan abjad sebagaimana susunan kata-kata yang ada di kamus. Yang kedua, susunan berdasarkan pengelompokan pokok masalahnya. Baiklah, di sini saya menampilkan sebuah contoh arsip yang ada di rumah. Ini adalah contoh arsip Badan Kepegawaian tentang pelaksanaan acara. Baiklah, di sini saya membuat skema klasifikasi arsipnya tentang arsip yang saya tampilkan tadi. Arsip tersebut termasuk ke dalam klasifikasi fasilitatif dengan kode KS, kode klasifikasinya KS. Di sini terdapat kode klasifikasi yang pertama itu KS00 dengan subjek kesekretariatan atau kesetausahaan. Dengan sub masalah KS00.0 tata persuratan. Yang kedua KS00.1 penggandaan. Lanjut, subjek yang kedua KS01 kerumah tanggaan dengan sub masalah KS01.0 pelayanan atau fasilitas dinas. Yang kedua KS01.1 bantuan sosial. Baik, dengan subjek yang ketiga
KS02 protokoler dengan submasalah pertama yaitu KS02.0 upacara atau acara. Lanjut KS02.1 kerjasama. Baiklah, di sini dikatakan ini adalah kode dari arsip tersebut. Jadi pada KS02 protokoler, KS02.0 upacara acara termasuk ke dalam kode klasifikasi arsip dari arsip yang saya tampilkan tadi. Lanjut, pada poin F ini saya membuat daftar tabel terhadap skema klasifikasi arsip. Pada daftar tabel ini terdapat dua kolom yang terdiri dari kode dan masalah. Baik, nomor 1 folder KS02 dengan masalah yaitu protokoler. 2 surat KS02.0 masalah upacara atau acara. 3 KS02.1 kerjasama. Baik, lanjut yaitu penulisan indeks relatif. Berindeks relatif pada arsip pelaksanaan acara. Pada penulisan indeks relatif ini terdapat 6 kolom yang terdiri dari nama arsip, unit 1, unit 2, unit 3, dan kode indeks. Pertama, nama arsipnya yaitu pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan unit 1 kota, unit 2 Bukit Tinggi, unit 3 pemerintah dengan kode indeks KO. 2 Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, unit 1 pengembangan, unit 2 sumber daya manusia, unit 3 Badan Kepegawaian dengan kode indeks PE. Ketiga, berita acara pelaksanaan stock name, of name. Unit 1 pelaksanaan, unit 2 stock of name, unit 3 berita acara, kode indeks PE. Yang keempat, Sri Hastuti SP, unit 1 Hastuti, unit 2 Sri, unit 3 SP, kode indeks HA. Lanjut yaitu yang kelima, Gustina SE, unit 1 Gustina, unit 2 SE, unit 3 Nihil, kode indeks GU. Yang keenam, pejabat pengurus barang dengan unit 1 pengurus, unit 2 barang, unit 3 pejabat dengan kode indeks PE. Baiklah, selanjutnya di sini saya pada poin G itu menyusun arsip ke dalam rak atau map. Di sini saya sudah membuat sebuah map yang berisi tentang pokok masalah, sub masalah, dan sub masalah dari arsip yang saya berikan tadi. Yang pertama, pokok masalah yang terbuat di sini, yang saya tulis di sini itu KS dengan pokok masalahnya itu kesekretariatan atau ketatausahaan, dengan sub masalah yaitu dengan kode klasifikasi KS02 protokoler, dan sub masalah ini kode klasifikasi KS02.0 upacara atau acara. Baiklah, saya juga akan menampilkan video tutorial bagaimana pemberkasan arsip secara manual ke dalam map. Baiklah, peralatan yang pertama kita perlukan dalam pemberkasan arsip secara manual di dalam map. Yang pertama, kita menggunakan pensil, penghapus, dan juga lem. Baik, yang selanjutnya yaitu peralatan yang perlu kita gunakan yaitu adanya arsip atau berkas. Dan selanjutnya peralatan atau barang-barang yang perlu kita gunakan di dalam pemberkasan arsip yaitu map. Di sini saya memiliki 3 map yang bertujuan untuk mengisi pokok masalah, sub masalah, dan sub masalah. Oke, baiklah, di sini kita mempunyai map dan arsip atau berkas yang akan kita simpan secara manual ke dalam map. Jadi caranya pertama, kita akan memasukkan berkas tersebut ke dalam map yang pertama. Baik, setelah itu kita akan membuat
atau memperjelas supaya saat penemuan kembali arsip kita mudah menemukannya. Yang pertama kita akan membuat pokok masalah, ditulis dengan KS atau kesekretariatan. Lanjut yang kedua yaitu sub masalahnya, KS 02 dengan subjeknya itu protokoler. Lanjut pada bagian sub-sub masalah, ditulis dengan kode klasifikasi KS 02.0 dengan subjek upacara atau acara. Baiklah, jadi penyusunannya seperti ini. Dengan sub-sub masalah diletakkan paling dalam. Lanjut dengan pokok masalahnya. Jadi seperti ini bentuk map atau pemberkasan arsip secara manual. Baiklah, selanjutnya itu poin H, penemuan kembali arsip. Penemuan kembali arsip dilakukan agar arsip-arsip yang telah kita simpan dapat kita ambil kembali sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada 3 cara penemuan arsip. Yang pertama, menyusun, menyimpan, dan memelihara arsip berdasarkan sistem yang berlaku. 2. Menciptakan suatu sistem penataan arsip yang baik, seperti ketetapan menyimpan, menjamin keamanan, serta sistem yang digunakan harus fleksibel. Yang ketiga, mencatat dan menyimpan semua peristiwa yang terjadi agar dapat dijadikan alat bantu untuk menemukan atau mempertimbangkan kembali sewaktu-waktu diperlukan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana pemberkasan arsip yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.